Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Proyek yang kami buat yaitu RAG PDF, aplikasi chatbot AI untuk interaksi dokumen PDF. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Andika Salihin, saya sendiri, saya sebagai PM. Yang kedua ada Muhammad Raffi Rafta sebagai back-end-nya. Dan yang ketiga ada Syahnawas sebagai front end, dan yang keempat ada Fadlan sebagai AI, dan yang terakhir ada Gajira sebagai UI UX. Untuk pemateri pertama, untuk pengertiannya, PDF RAG chatbot yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dokumen PDF dan berinteraksi dengan konten dokumen melalui antarmuka percakapan AI. Sistem menggunakan teknologi RAG untuk mengekstrak informasi dari dokumen dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Tujuan proyeknya, yang pertama ada tujuan utama membuat chatbot AI yang dapat mempelajari memahami konten PDF. Yang kedua, menyediakan penjelasan dan ringkasan otomatis dari dokumen. Dan yang ketiga, memberikan pengamalan pengguna yang interaktif. Pengamanan, Dan yang keempat, menggunakan teknologi RAG untuk memastikan jawaban yang akurat berdasarkan dokumen. Selanjutnya, tujuan umumnya, yang pertama membantu pengguna memahami isi dokumen PDF, yang kedua menghemat waktu dalam pencarian informasi, dan yang ketiga memberikan jawaban yang relevan dan kontekstual, dan yang keempat mendukung kebutuhan akademik dan profesional. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelasi oleh teman saya. Baiklah, saya Syahnawas Nabil Tegar. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fitur utama sistem. Yang pertama, upload dokumen PDF otomatis. Yang kedua, pemrosesan dokumen berjalan di background. Yang ketiga, 3 mode interaksi. Yang pertama, ask, explain, dan summary. Yang keempat, antarmuka modern dan responsif. Selanjutnya, teknologi yang kami gunakan yaitu front-end stack, fokus kecepatan, interaktivitas, dan kenyamanan pengguna. Yang pertama, Core UI, React and TypeScript. Membangun antarmuka yang interaktif, stabil, dan minim bug berkat fitur type safety. Yang kedua, Performance Build Fight untuk memastikan aplikasi dimuat sangat cepat. Yang ketiga, Styling and Design. Tailwind CSS membuat desain tampilan modern, rapi, dan responsif di berbagai perangkat. Yang keempat, User Experience atau UX. React Hot and FNS memberikan notifikasi instan yang estetik dan format tanggal yang mudah dibaca pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana alur front-end tersebut diimplementasikan langsung pada codingan. Pada main.tsx, aplikasi front-end ini dimulai dari file main.tnx. File ini berfungsi sebagai entry point React yang menrender komponen utama app ke dalam elemen HTML dengan ID root. Di sini juga digunakan React Strict Mode untuk membangun proses pengembangan. Selanjutnya pada app.tsx, pada file app.tsx ini merupakan komponen utama yang mengatur seluruh alur front-end aplikasi. Di dalam file ini dikelola state utama seperti daftar, dokumen, pesan chat, dan status loading. Komponen ini juga menjadi penghubung antara UI dan backend. Selanjutnya, ketika aplikasi yang dijalankan, front akan mengambil daftar dokumen dari backend. Pengguna dapat mengupload dokumen, memilih dokumen dan berinteraksi melalui chat. Semua respon dari backend ditampilkan kembali ke pengguna melalui komponen chat. Selanjutnya pada app.ts, file app.ts berfungsi sebagai penghubung antara front-end dan back-end. Semua request API seperti upload dokumen, mengambil data, dan mengirim pesan dilakukan melalui file ini. Dengan pemisahan ini, kode front-end menjadi lebih rapi dan mudah dikelola.
Chat panel merupakan komponen yang menangani interaksi chat antara pengguna dan sistem. Komponen ini menampilkan pesan secara dinamis dan mendukung beberapa mode seperti chat, explain, dan summary. Selanjutnya pada upload zone TSX, Upload Zone bertanggung jawab atas proses upload dokumen PDF. Komponen ini melakukan validasi file, menampilkan progres, serta memberikan feedback kepada pengguna. Secara keseluruhan, front aplikasi ini menggunakan arsitektur berbasis komponen dengan pemisahan yang jelas antar penampilan, tampilan, logika, dan komunikasi data. Pendekatan ini membuat aplikasi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan scalable. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rafta. Dengan di sini posisi saya mengenai project ini adalah mengerjakan di backhand. Untuk backhand atau infrastruktur AI, saya berfokus di dalam kinerja API, integrasi AI, dan pemrosesan data. Yang pertama, core framework, yaitu Python dan FastIP, sama dengan REST IP server yang cepat dan modern. Yang kedua, AI orchestration atau RAG-like, yaitu custom framework untuk pipeline RAG-nya. Nah, lanjut, model AI-nya yaitu large language model dan embedding model dan cross encoder. Nah, lanjut keempat yaitu database atau storage-nya, yaitu kami menggunakan ChromeDB, yaitu vector database untuk disimpan embeddings atau semantic search. Nah, selanjutnya yaitu kami custom features-nya dengan sistem prompting. Ringkasan proyeknya yang pertama yaitu aplikasi web full stack berbasis AI. Nah, lanjut mendukung upload dan pemrosesan data dokumen PDF. Lanjut menyediakan fitur chat, penjelasan dan ringkasan. Dan yang terakhir menggunakan Google Gemini 2.5 Flash sebagai model AI. Nah, untuk penjelasan di dalam Visual Code-nya, ini yaitu pertama mengenai penjelasan yaitu di dalam FastIP-nya dan teknologi dan framework-nya itu kami menggunakan performa yang sangat tinggi dan ideal untuk menangani request AI yaitu FastIP. Dan yang kedua yaitu Python based, yaitu memanfaatkan ekosistem library yang AI yang kuat untuk masuk dalam PyPDF-nya. Nah, inisialisasi otaknya yaitu RAG pipeline itu menggunakan LLM 3.2 sebagai model bahasa utamanya. Nah, di dalam sistem promptingnya menggunakan instruksi khusus agar AI menjawab dalam bahasa Indonesia yang singkat, padat, dan hanya berdasarkan data. Nah, manajemen datanya yaitu kami menggunakan ChromeDB, database vektor lokal, jadi menyimpan hasil embedding dokumennya. Untuk fitur unggulan API-nya yaitu background text, yaitu proses ingestion atau pembacaan dan penyimpanan PDF biar berjalan di latar belakang, jadi aplikasi tidak freeze saat upload file besar. Nah, terus validasi input memastikan hanya file PDF yang diproses dan mencegah error jika filenya korup. Nah, multi dokumen support,
Jadi mendukung tanya jawab berdasarkan satu dokumen atau gabungan beberapa dokumen sekaligus. Jadi alur kerjanya itu yaitu post atau upload. Jadi menerima PDF, ekstrak teks, dan chunking, terus embeddingnya. Nah, baru simpan ke MongoDB tadi, ChromeDB tadi. Dan untuk pertanyaan maka cari di DB Retrieval. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Fadlan Arden Razak dengan NPM 223510496. Di sini saya berperan sebagai pemodelan dari AI tersebut. Nah, di sini model AI yang kami gunakan yaitu yang pertama ada Ollama model dengan Llama versi 3.2 atau LLM. Fungsinya bertugas sebagai otak penyusun jawaban. Yang kedua ada embedding models. Fungsinya untuk mengubah teks menjadi vektor dan memahami makna semantik dari teks. Yang ketiga ada cross encoder model. Fungsinya bertugas untuk mengecek ulang agar hasil pencarian dokumen lebih akurat. Adapun yang fase pertama itu setup dan konfigurasi. Gunanya environment dan tools menyiapkan Python, library RAG, API Gemini, dan database vektor agar sistem siap dikembangkan. Yang kedua ada backend development, yaitu API dan RAG system. Gunanya membangun backend, face API, endpoint dokumen dan chat, pipeline, RAG, serta validasi dan error handling. Fase ketiga ada front-end development, itu UI dan client integration. Gunanya mengembangkan antarmuka React dan TypeScript, konfigurasi Tailwind CSS, dan koneksi ke API backend. Terus ada yang keempat, integrasi dan testing. Gunanya untuk pengujian sistem, integrasi front-end dan back-end, upload file, chat, ringkasan dokumen, serta respon bahasa Indonesia. Yang fase terakhir ada optimization dan finalization, atau bisa disebut dengan penyempurnaan dan dokumentasi. Optimasi performa, perbaikan error, lokalisasi, pesan, dan penyusunan dokumen akhir. Baik, di sini saya menjelaskan tentang LLM-nya. Di mana LLM pertama ini adalah kerangka dasar atau template semua dari model AI. Terus ada OpenAI-nya untuk integrasi ke OpenAI atau GPT versi 3.5 atau 4. Gunanya untuk kecerdasan standar industri. Terus ada Gemini model. Gunanya untuk integrasi ke Google Gemini atau bisa dibilang alternatif cloud yang kuat. Terus ada Mistral model. Gunanya untuk integrasi ke Mistral AI dan model OpenWake yang lebih efisien. Terus ini ada Ollama model, yaitu gunanya integrasi ke Ollama untuk menjalankan AI secara lokal atau offline dan bisa berprivasi tinggi. Terus di LLM terakhir ada LLM Studio. Gunanya untuk mengintegrasi ke LM Studio dan alternatif lain untuk menjalankan AI lokal. Baik, kita ke RAG. Nah, RAG ini logikanya standar atau guna yang pertama itu kita masuk mencari dokumen, terus kirim ke AI-nya, lalu AI tadi menjawab. Terus kita beralih ke simple RAG, itu lebih versi sederhana dari RAG untuk tugas-tugas yang ringan atau cepat. Terus ada agentic RAG. Ini agentic RAG ini versi agen cerdas
AI ini tidak hanya menjawab, tapi bisa berpikir untuk menggunakan alat atau tools, misalnya melakukan pencarian berulang kali jika jawaban pertama belum memuaskan. Terus ada Simple Agentic RAG, itu versinya lebih ringan dan dari agen cerdas tadi. Yang terakhir ada Builder. Builder ini adalah pabrik yang bertugas merakit komponen-komponen di atas menjadi satu sistem yang siap dipakai. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Oga Jira Paltares, MPM 223510768. Saya di sini sebagai UI UX. Di sini saya merancang aplikasi agar bisa berinteraksi dengan dokumen PDF yang mudah dan responsif. Dimana cara kerjanya pada panel knowledge base itu kita bisa mengupload file PDF yang langsung dikelola, yang langsung dikirim ke backend hingga berstatus ready. Dan ini tampilannya ketika file PDF dokumen sudah terupload. Dan untuk berinteraksi kita menyediakan 3 fitur utama, yaitu tanya, jelaskan, dan ringkas. Dimana tanya ini tuh untuk diskusi umum, jelaskan untuk diskusi yang mendalam, sedangkan ringkas itu untuk poin-poin penting. Nah, sebagai UX saya juga memastikan tampilan ini tuh modern dan mudah digunakan oleh siapa aja. Saya menggunakan React dan Tailwind CSS, dan saya memastikan juga sangat responsif ketika navigasi antar mukanya itu saat berpindah tempat. Nah, fokus utama saya itu untuk menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman, dan juga cukup dengan mengupload file PDF lalu bisa berinteraksi dengan AI-nya tanpa rumit. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan dan saran ini jadi keseluruhannya aplikasi sistem ini tuh sudah digunakan, kita berhasil mengupload file PDF hingga mendapat jawaban. Itu karena akurasi Google Gemini 2.5 Flash-nya mampu merespon konteks dokumen dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Dan untuk next step-nya atau kedepannya itu multi dokumen support, karena itu bisa meningkatkan value sistem dan juga memungkinkan berinteraksi dengan banyak dokumen sekaligus serta penambahan dokumen format file. Baik, sekian dari saya, lanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan project RAG PDF kami. Yang pertama ada ask, pertanyaan. Yang kedua ada explain, yaitu penjelasan. Terus ada summaries, yaitu poin penting. Dan di sini ada untuk drop a PDF-nya. Kita upload aja PDF bebas. Di sini saya akan mengupload PDF RAG PPT tadi. Nah, setelah itu dia akan processing, dan setelah ready kita baru bisa ngeprompt. Kita contohin pertanyaannya. Kita akan menanyakan tujuan dalam proyek ini. Apa saja tujuan proyek dalam dokumen RAG PDF ini? Nah, jawabannya tujuan utamanya membantu pengguna memahami isi dokumen PDF, menghemat waktu dalam mencari informasi, dan memberikan jawaban yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya kita coba pertanyaan kedua. Kita tanya fitur-fiturnya. Langsung saja, apa saja fitur utama sistem dalam dokumen ini? Kita tunggu jawabannya. Nah, dia akan menjawab dengan sesuai. Upload dokumen PDF otomatis, pemrosesan dokumen berjalan di latar belakang, dan ada 3 mode interaksi yang tadi, yaitu pertanyaan, penjelasan, dan poin penting. Selanjutnya kita coba dokumen yang tidak tersedia. Contohnya pertanyaan yang tidak masuk akal. Siapa nama pencipta RAG PDF? Harusnya dia tidak menjawab karena dalam dokumen tidak tersedia. Kita coba, dia akan menjawab seperti ini. Informasi tidak ditemukan dalam dokumen. Selanjutnya kita coba bagian summaries, yaitu poin-poinnya, poin pentingnya. Kita coba dengan pertanyaan, jelaskan progres pekerjaan PDF. Kita coba, dia akan menjawab poin pentingnya saja. Kita tunggu saja, dan inilah jawabannya.
ada tujuan utama, fitur utama, dan pengertian dan kesimpulan. Nah, inilah poin-poin pentingnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.